Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radian Syadadini dengan NIM 2009 02501004 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai perilaku konsumen, elastisitas, dan eksternalitas. Pendekatan perilaku konsumen dalam dunia bisnis. Para produsen dan perusahaan akan menyusun rencana dagang dan sebuah strategi pemasaran. Banyak cara yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan bidang usaha mereka. Salah satunya adalah melalui internet. Di era globalisasi dan high-tech ini tak dipungkiri bahwa semua kalangan masyarakat, sebagian besar kegiatan sehari-hari didukung hampir 100% dengan koneksi internet. Oleh karena itu, perusahaan dengan alat pemasaran melalui internet ini mempunyai kesempatan besar untuk mendapatkan konsumen. Calon konsumen akan dengan sengaja atau bahkan tidak sengaja melihat iklan suatu produk, jasa ataupun barang yang ditawarkan oleh berbagai macam perusahaan. Bahkan calon konsumen dengan mudah dapat hanya mengunjungi situs website dari perusahaan untuk melihat barang dan jasa apa saja yang ditawarkan. Pengetahuan konsumen tentang visi dan misi perusahaan tersebut juga tidak dibatasi, walau tidak melihat langsung ke lokasi. Di zaman sekarang ini, konsumen pun mempunyai kepercayaan besar untuk melakukan transaksi online kepada perusahaan yang visi dan misinya jelas. Lalu untuk memulai suatu usaha bagi perusahaan yang tidak kalah pentingnya juga adalah melihat perilaku konsumen yang menjadi target pasar dari jasa dan barang yang akan ditawarkan. Lalu perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang berdasarkan konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Lalu untuk barang berharga jual rendah atau low involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang dengan harga jual yang tinggi atau high involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Lalu teori perilaku konsumen, yaitu adalah menerangkan perilaku pembeli dalam menggunakan dan membelanjakan pendapatan yang diperolehnya, yaitu alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah akan mengurangi pembelian barang dengan harga yang tinggi. Bagaimana seseorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan diperolehnya. Lalu kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah nilai gunanya atau utility. Lalu kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi. Lalu nilai guna atau utility adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang. Jika kepuasan itu makin tinggi, maka makin tinggi pula juga nilai gunanya atau utility-nya. Lalu teori pendekatan. Nah, pendekatan itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah pendekatan kardinal. Pendekatan nilai guna utility atau kardinal atau sering disebut dengan teori nilai subjektif. Dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif atau dapat diukur, di mana keseimbangan konsumen dalam memaksimumkan kepuasan atas konsumsi berbagai macam barang dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Lalu oleh karena itu, keseimbangan konsumen dapat dicari dengan pendekatan kuantitatif.
Para ahli ekonomi mempercayai bahwa utility merupakan ukuran kebahagiaan. Utility dianggap bahwa ukuran kemampuan barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan dari si konsumen ini. Lalu besar kecilnya utility itu yang dicapai konsumen tergantung dari jenis barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa tersebut, sehingga dapat ditunjukkan oleh fungsi sebagai berikut, yaitu adalah U sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Lalu U sama dengan U berbanding besar kecilnya kepuasan. Lalu X berbanding dengan jenis dan jumlah barang yang dikonsumsi. Lalu besar kecilnya kepuasan yang diperoleh konsumen tergantung pada jenis dan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Lalu pendekatan ordinal. Pendekatan nilai guna ordinal atau sering juga disebut analisis kurva inference. Manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang yang tidak kuantitatif atau tidak dapat diukur. Pendekatan ini muncul karena adanya keterbatasan yang ada pada pendekatan kardinal, meskipun bukan berarti pendekatan kardinal tidak memiliki kelebihan. Lalu kita lanjut ke poin selanjutnya, itu elastisitas. Nah, pengertian elastisitas itu yang pertama adalah salah satu pokok bahasan yang paling penting dari aplikasi ekonomi adalah konsep elastisitas. Nah, secara umum elastisitas adalah suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan atau respon dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Lalu elastisitas yang pertama itu ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan terbagi lagi yang menjadi itu, yang pertama itu adalah elastisitas harga. Permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan respon perubahan jumlah dan kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Lalu dalam hal ini pada dasarnya ada 3 variabel utama yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu yang pertama itu ada elastisitas harga permintaan atau the price elasticity of demand. Lalu yang kedua adalah permintaan yang elastis sempurna, yaitu adalah perfectly elastic. Lalu yang ketiga adalah kurva permintaan yang tidak elastis sempurna atau perfectly inelastic. Lalu faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan mengukur tingkat reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Elastisitas ini dapat menceritakan pada produsen apa yang terjadi terhadap penerimaan penjualan terhadap penjualan mereka. Jika mereka merubah strategi harga, apakah menaikkan atau menurunkan jumlah barang yang akan dijualnya. Lalu ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas harga permintaan, yaitu adalah tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar, atau lalu jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut, lalu jenis barang dan pola preferensi konsumen, lalu periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut, lalu kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Lalu elastisitas akan besar bila mana terdapat banyak barang substitusi yang baik, lalu harga relatif tinggi, lalu ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Elastisitas umumnya akan kecil apabila benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain, lalu barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyak dan dengan harga-harga yang rendah. Lalu untuk barang tersebut tidak terdapat barang-barang substitusi yang baik dan benda tersebut sangat dibutuhkan. Lanjut ke poin ketiga, yaitu ada poin terakhir, yaitu adalah eksternalitas. Bila suatu perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya, maka dia akan menghasilkan berbagai barang dan jasa beserta dampak ikutannya bagi masyarakat luas. Sebagian dari dampak tersebut akan memberikan yang pertama adalah manfaat bagi masyarakat, yang kedua adalah beban atau biaya bagi masyarakat. Lalu jenis eksternalitas eksternalitas itu terbagi dua. Yang pertama adalah eksternalitas positif atau dampak positif, lalu eksternalitas negatif atau dampak negatif.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.